minasyaitonirrajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa iza sya'a ansalah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaika gulba wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dalikatun mustabsirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Peringatan Allah kepada manusia yang tidak tahu hakikat dirinya. Celakalah manusia, alangkah kufurnya. Dia, dari apakah dia? Allah menciptakannya. Dari setetes mani dia menciptakannya. Dari kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya lalu menguburnya. Kemudian jika dia menghendaki dia membangkitnya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya
dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutupi debu suram, tertutupi oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang yang kafir dan durhaka. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu, ikhwata iman azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daramang Bapak Ibu. Ya, saya di mana-mana, masya Allah, luar biasa. Jadi rempek pisan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana sehat walafiat. Oge keluargana sakinah mawaddah warahmah. Oge katurunanana soleh sareng soleha. Amin ya rabbal alamin. Di beberapa kesempatan kali ini ada beberapa tantangan sekarang teh Pak Bu di umat Islam itu. Yang jelas kenapa kemudian kita terus diintimidasi, terus dibully, terus dinyinyirin, Mbak. Jadi umat Islam sekarang itu ini benar-benar lagi dibuntang-banting ini. Ya, buntang-banting oleh fitnah, oleh berita dan juga yang lainnya. Masya Allah, sangat luar biasa bahwa serangan ini ternyata serangan yang sangat masif terhadap umat Islam. Dan itu memang fitrah agama ini, bahwa agama ini ada untuk diganggu, bahwa agama ini ada dan lahir banyak dimusuhi. Sejak dulu Rasulullah SAW tarang ngaganggu, tapi terus diganggu. Menuju sholat diawuran tai onta kan, kemudian diciduhan, ya pokoknya mah didelekaan wae lah gitu oleh musuh-musuh Islam. Nah sampai sekarang kita juga sama. Ini selalu dibully, diintimidasi, dan dinyinyirin. Disinilah kita ingin bahwa ada beberapa hal yang ingin kita ungkap dalam majelis ini. Tapi punten Pak, Bu, ini rahasia ya. Jangan bilang kemana-mana ya. Cukup kita-kita aja lah ya. Karena saya juga setiap ngaji ngomong gitu ya. Nah itu diantaranya. Jadi coba kita lihat
kenapa kita dibully, dan apa yang tengah dianggedakan untuk kita saat ini. Karena ini akan jadi pelajaran buat kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Ya, di antaranya godaan itu tidak jauh dari dua, Pak. Yang pertama adalah subhat, yang kedua adalah syahwat. Ya, yang pertama apa? Subhat, yang kedua syahwat. Ini saya bapak-bapak mana? Bapak-bapak ya Pak? Aduh marojok wah di gang Pak. Ya, naon Pak? Dua hal perkara itu, subhat dan syahwat. Apa yang disebut dengan subhat? Subhat itu godaan keyakinan, pemahaman dan pemikiran yang sesat, itu subhat. Jadi kita sekarang digembosi, diserang kunaon? Ku racun pemikiran dan pemahaman yang sesat. Seolah-olah benar, padahal mah tebener. Padahal mah salah kaprah, bahkan sesat menyesatkan. Ya tawisna kan kamari ramai deui soal NII di Garut satu. Kemudian yang kedua ada aliran atas nama Al-Quran, hafal Quran tapi sasar Bu. Coba harapal Quran, rupina waktu natos saya pengennya cek tuh jadi pohon deui weh. Sampai di mana namanya Pak? Sampai saya. Jadi ada satu aliran, dia hafal Quran, perhatian tinggi terhadap Al-Quran, bahkan sangat luar biasa, tapi sesat dan menyesatkan. Itu ada. Apa namanya alirannya? Itu namanya misalkan Qur'aniyun. Ya, Qur'aniyun Bu, aliran Qur'ani yang mereka belajar ilmu itu hanya berdasarkan Al-Quran tanpa hadis. Jadi Al-Qur'annya diterjemahkan, dibacakan, kemudian dihafalkan oleh gurunya, kemudian disampaikan tafsirnya. Sehingga apa akhirnya? Muncullah nabi palsu bahwa Al-Qur'an itu turun ka manehna. Sehingga hanya manehna yang berhak menjelaskan. Nih, hafal Quran Bu, hafal Quran, Masya Allah. Dan pengajiannya juga ribuan. Sekarang udah merambah ke Bandung. Jadi endosnya pakai para artis, atlet dan lain sebagainya. Gak merasa masa iya katanya ini Quran sesat. Karena dia mentafsirkan sesuai dengan pikirannya. Ya, tidak sesuai dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, ada NII, ada Qur'aniyun gitu ya. Ini yang mirip-mirip. Kalau Ahmadiyah kan jelas ya. Itu karena ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, udah itu mah. Ini mah yang mirip-mirip seperti Islam tetapi ternyata sesat gitu ya. Nah, ini teh harus kapendak kudaon. Ini kesesatan ini bakal kepanggih. Bakal ditemukan, bakal diwenehan dengan apa? Dengan ilmu. Makanya berbahagialah majelis ilmu dimanapun berada, ya kan? Mau di masjid, mau di lapangan, mau di rumah, bahkan sampai ke gang-gang, Masya Allah. Dan yang terpenting apa? Yang terpenting kita mendapatkan pencerahan. Apalagi salah satu tanda hari kiamat itu adalah min asratis sa'ah, itu qabdul ilmi. Di antara tanda-tanda kiamat adalah dicabutnya ilmu. Bagaimana dicabutnya ilmu? Biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Data MUI mengatakan setelah COVID-19 kemarin itu ada sampai 700 asatid, kiai dan mubalik yang wafat itu. Masya Allah, kadar luar biasa. Hiji gehese neangan-neangan. Sakolana berapa puluh tahun, betul nggak Bu? Kuat masantrena berapa tahun, coba itu. Kadang-kadang terasa sama anak kita atau cucu kita sekarang itu asup kapasan menihese, ya Allah gitu. Nyolikin ini yang udah jadi. Sampai saya juga dulu belajar bahasa Arab sampai 16 tahun.
Masya Allah, aduh itu bahasa Arab deui gitu ya. Tapi ya itulah ya tugas orang-orang pesantren, karena kita udah memilih jadi santri maka udah. Nah ini teh mana tuh dicanakan wa Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu lebih sayang sama mereka. Karena itu wajar kalau di kita ada orang-orang soleh, orang baik, orang bager, orang dermawan, biasanya sok tereh maut. Ya kan? Udah bager makanya sok laleungitna kaleungitan, sok nineng, bukan nineng. Ya, sok nineng gitu ya, sok kaleungitan, Masya Allah. Punten bahasa Sunda teu naon dia. Bisa tolong jangan dipiralkan ya, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Mungkin baik orang Sunda ieu. Keun lah si eta masuk usil. Oke. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh itu sok diambilin satu persatu oleh Allah. Ya, dan orang soleh itu biasanya hidupnya efektif Pak Bu. Hidupnya itu efektif gitu, walaupun pondok uyuswana, tapi Masya Allah seueur karyana. Itu tak seueur anu karena itu, seperti Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah, terus juga Imam Nawawi rahimahullah. Itu sadayana usianya tuh pendek-pendek, tapi karyanya luar biasa. Bahkan ada yang ngejomblo tidak menikah. Tapi karyanya luar biasa. Putra-putra nanti berbentuk tulisan-tulisan kitab yang sekarang sampai kepada kita. Karena berjariah terus itu luar biasa. Ya, nah sekarang itu ya itulah orang-orang soleh, orang-orang bager sudah meninggalkan kita. Ya, karena orang baik itu disayang Allah. Karena itu kalau Bapak Ibu hoyong panjang umur berarti ulah soleh teuing ya. Bukan begitu itu kedah pedit, kedah biasana anu pika sebeleun masuk panjang umur. Biasana jadi godaan eta teh. Jadi godaan sok pika sebelum panjang umur si eta irah mautna gitu ya. Iya sok ada asa hirup wae gitu. Soalnya nyieun masalah wae si eta teh tos ulah dipapanjang bisi kapanggih jeleumana saha ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi qabdul ilmi dicabutnya ilmu bukan dengan artinya kita jadi tidak paham dan lain sebagainya, tapi banyak yang seolah-olah mendasarkan kepada ilmu padahal bukan ilmu. Karena ilmu adalah sumbernya ada di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi munculnya kalau awal pertama mah seperti sepilis gitu ya. Sepilis teh apa ya? Sekularisme, pluralisme dan liberalisme gitu. Yang mikirnya itu bebas-bebas. Jadi mikirin agama pun pakai otak, pakai rasa dan pakai logika. Tidak pakai dalil. Contoh seperti halnya mereka pernah beranggapan bahwa siapapun orangnya mau Islam atau tidak, kalau dia baik sama tetangga dan kerabat dan juga baik kepada sesama manusia, maka dia ahli surga, katanya gitu. Pernah dengar gitu? Ya, erek jelema kafir oge lamun hade kata tanggana, hade kasasamana, manehna bisa jadi ahli surga. Jadi pikeun jadi ahli surga teu kudu jadi Islam. Setuju teh Pak, Bu? Atuh karena nahaonan orang jadi muslim. Muslim itu mahal loh. Muslim itu mahal. Apa ciri muslim yang sejati itu? Yang pertama nih. Yang pertama adalah kunci bagi surganya Allah. Itu jadi muslim. Ya, kunci surga itu menjadi Islam, yaitu syahadat. Dan syahadat itu ada dua ya. Dan ini kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau masuk ke surga maka kuncinya adalah ucapan tahlil. La ilaha illallah. Cukup dengan itu? Enggak. Jadi kunci diasupkeun teh eueuh huntuan eta teh. Gerigi gitu ya. Ya gerigi gitu, gerigi itu gak bakalan buka. Katanya pembuka yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada syahadat yang kedua yang akan membuka pintu surga. Makanya tadi landasannya Quran tapi pemahamannya bukan pemahaman Nabi, maka dia terkeluar dari ajaran Islam. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, menjadi muslim itu harus menjaga kehormatan sesamanya. Bu, Araya kan? Ya bisa kamarana. Tadi asa jarembling tadi rame. Ya, aiker siang-siang gini kelas seding ditaros, kelas seding diajak ngobrol. Magi bilih, nah cina si Ustad tadi mak sarada gede, jadi letik, wah gitu ya. Biasa gitu. Masih ketinggal, ya sim gue mas serap gue ya neon, ya di kameraan gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus menjaga harta dan kehormatannya. Karena itu kalau ada yang mencuri ke rumah seorang muslim dan dia ambil barangnya, maka itu upaya menyakiti seorang muslim itu menjadi hukum yang luar biasa. Kalau seandainya ada yang mencuri, mau nyuri TV, kemudian kita halangi dan garelut, kemudian tuan rumahnya meninggal, ngabela TV, bagaimana wafatnya? Syahid itu. Syahid walaupun ngabela TV, ngabela motor, ngelawan perampok. Ini nih tingginya darah seorang muslim itu. Diganggu, dipertahankan karena apa? Kehormatannya harus dijaga, hartanya harus dijaga, gak boleh diganggu. Apalagi kehormatannya. Maksudnya yang dijaga kehormatannya itu apa? Jangan sampai loba diomongkeun, digogoreng, lamun nasihatnya ulah monyong-monyong di media sosial gitu ya. Udah aja datang ke bumi kasih nasihat. Ya kasih nasihat, apalagi misalkan temen bareng-bareng kita, Masya Allah. Ya, jadi untuk menjaga kehormatan itu gak boleh kemudian diumbar. Ya, punten pisan ya, terutama ka ibu-ibu, punten pisan Pak. Ya ka abdi nyungkeun widi ka ibu-ibu heula. Banyak amal soleh gugur dengan ucapan Bu. Sekalipun umroh dan haji sekalipun yang besar itu. Banyaknya justru gugur dengan apa? Dengan ucapan. Untuk berbuat maksiat lisan ibu gak perlu ke diskotik, gak perlu pergi ngemodalin untuk maksiat itu keluar rumah, gak perlu, cukup duduk manis di dalam rumah, tapi amal soleh murudulan semuanya, termasuk yang besar sekalipun. Ya, jadi si amal solehnya itu berguna dengan apa? Dengan lisan kita. Dengan lisan kenapa? Misalkan dengan menyakiti suami, Bu. Osok tarabu. Osok berarti ayah salakian ya. Ya berarti ayah wajar dah. Masya Allah, ari masalah mah selalu ada ya Pak ya. Tidak ada kemudian dalam masalah rumah tangga itu gak ada masalah, pasti ada masalah. Justru kalau tidak ada masalah berarti kemungkinannya cuman dua, dia lagi berbohong, terus dua, dia tidak punya salaki atau tidak punya pemajikan. Duka kawin jeung nanahaon marena. Kalau tidak, parase dari pakai truk mah tarajeng nu jauh atuh. Laras senok oge pakai trukna jeung huntu. Ya kan? Jadi dekat gitu loh. Jadi, Masya Allah. Jadi karena itulah siapa yang paling bertakwa di antara kita adalah yang pertama memaafkan. Makanya maafkan. Masya Allah. Makanya saya ngomong juga ke si bunda, Bun, cintailah aku karena Allah. Waduh. Kan kapungkur masang lagi ya Bu. Iya mah gayana lah gitu ya Bu ya. Da abdi ge rada getek gitu nyarius da. Margi mah tos generasi kolonial gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa milenial gitu. Ya kan ada kita lahir di musim-musim kupinang engkau dengan bismillah ya, dan ku tolak engkau dengan tahlilan itu mah ya. Jadi itu ya bahasa-bahasa Masya Allah. Jadi cintai aku karena Allah, jangan cintai aku karena jasaku, karena apaku, karena aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Jadi lamun orang ikhlas ke dibalasna ku Allah gitu. Bisi saya tidak adil, bisi saya tidak ngasih hadiah, imbalan yang besar, karena peran istri itu sangat besar. Nah nanti saya kasih tahu, ibu kalau pengen punya anak soleh
Apa yang harus dilakukan terutama di tengah zaman gadget sekarang ini? Ya kan, gujat gadget tuh gitu sekarang kan, bukan guat giat, jadi gujat gadget tuh sekarang. Dan itu kenapa? Dikarenakan orang tuanya juga kadang memberikan contoh. Udang saret, mana HP mama, masya Allah, HP yang ditanyakan lain orok, orok kesediaan pun ranjang, ya Allah, nah ditanyakan HP, Allahu Akbar. Ya, nah ini ketergantungan udah apa ya, udah muncul sampai ke edik. Dan kenapa kemudian sekarang justru serangan syubhat tadi lewat handphone, lewat berita. Kenapa? Kabeh maraca HP, kabeh maraca WhatsApp dan menjauhi mushaf. Ya, ada mushaf ditinggalkan, WhatsApp diberelelan gitu kan. Masya Allah, dideres gitu. Bari sok loba berita-berita hoax gitu loh. Berita hoax gitu. Nah ini Masya Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Susahnya, ada orang, Ustadz susah ya ngedidik anak di zaman ini. Enggak susah. Enggak susah kalau kita mau belajar. Jangan kemudian mencela zaman. Ini kita tidak boleh deh. Duh zaman ayeuna mah teu siga zaman baheula, tos baralik deui atuh Bu ka ditu. Da gak bisa. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan adibu auladakum fa innahum khuliqu bi ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kalian dengan benar karena mereka itu diciptakan bukan pada zaman kalian. Jangan disamakan. Gitu ya. Kalau kita misalkan dulu sering agak dikerasin dan lain sebagainya, musim apalah gitu ya, mau main juga musim gatrik atau apa gitu ya, boy-boyan karena itu gitu ya. Dulu mah Masya Allah sorodot gaplok gitu ya, apa soledat geblos itu, pokoknya mah Masya Allah luar biasa. Kita menikmati itu, ya akhirnya mah bororah itu. Diajak ngobrol gitu, ayah diem, ayang nete main game terus. Iya kan, main game terus ditasotik, apaan sih Bu? Gitu. Bahkan punten ya, ada anak yang ingin membunuh ibunya karena game. Kamu setan, kamu iblis, gitu nyebutnya. Karena dilarang ku ibuna, dititah berhenti game, saking ini pikiran berusak. Terus saya ketemu lagi seorang anak ahli gamers, Masya Allah itu luar biasa, itu anak ITB tapi mau bunuh diri karena geus hatam soal komputer itu Bu. Jadi geus tepikeun karena lauh mahfudna itu. Iya, dalam internet itu nanti ada lauh mahfudnya Bu. Yang mungkin yang ini jauh udah vulgar, yang lebih dalam lagi itu lebih vulgar. Ya ada yang disebut deep web, udah mual arapal, kan itu sudah. Jangan ulah dibeja-beja ya. Nah itu ya, nah itu karena saya ngajar di ITB, saya ngajar di Telkom, saya ngajar di UIN, gitu loh. Jadi ya harus tahu hal yang seperti itu. Karena mahasiswa-mahasiswa saya ada mahasiswa ahli digital, ahli teknologi informasi, tapi hayang lebet ke surga. Cek simkuring rada susah selain santri mah, saya bilang, waduh cenah Ustad gimana atuh? Jadi jika anu bakal lebet ke surga, anu di pesantren. Oh gitu ya. Atau tidak adil? Enggak, saya bilang. Anda pengen masuk surga dan Anda berada di komputer, biasa. Makanya saya ahli gamer, sangat diperlukan itu sebetulnya. Cuman kadang kita gak sabar dalam mendidiknya. Coba bagaimana cara mendidik anak anu suka gamer? Dibarengan gimana ku bapakna. Di sanalah akrab ngobrol, wah jadi siling satu. Itu resep itu. Ini teh gimana? Oh ini teh gini ya. Wah sampai karena 17 tokoh itu ya. Baheula model Naruto ditataan jeung bin tina gitu. Masya Allah. Apal kabeh itu. Iya kan? Karena seneng dia. Seneng. Orang juga kalau ngapalin Quran seneng, itu mudah hafal. Kenapa ibu susah ngapalin Al-Quran? Antara diapalkeun ari kumaha bisa. Ya kan, makanya usah cenah dia abdi teh cenah tos sepuh hoyong ngapalkeun urang. Kumaha cenah sangkan tere hafal dia hafalkeun cek simkuring. Gak ada metode-metode pokoknya dia hafalkeun. Meni sesah cenah ngapalkeun Quran teh. Osok dia hafalkeun tara jeung uyuhan. Anu ngapalkeun ge hese, komode tara ngapalkeun. Masya Allah, jangan jadi alasanmu. Ya, di kompleks saya ada nenek-nenek cantik, Bu. Masya Allah, iya, auranya itu Masya Allah, aura kasih lah pokoknya.
bukan aura kasbon gitu ya. Kadang kan jelema ya aura kasbon mengeluh tak itu mah aura kasbon gitu mah. Ini aura kasih, kalau saya ketemu tuh Masya Allah gitu ya. Dia sering mematahan gitu ya. Yang sehat ya nak, yang ini hafal 30 juz. Hanya berapa tahun terus aja. Suaminya juga soleh. Ya udah duluan. Masya Allah. Ini memang janji Allah itu luar biasa. Emang kita itu hanya anak-anak kita saja. Kita juga perlu, karena kita juga akan mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya. Jadi Masya Allah, sekarang misalkan ada anak seneng gamer, ya dibarengan, gimana dibarengan ku urang gitu ya. Sambil ngobrol ketika nanti sore mah barengin ayah setoran Quran. Siap ya? Mau? Tapi KHD gitu, kerbasi gitu, resep gitu, game-game gitu. Paling nanya ke we nanggap duaan boga lalaki kan duaan. Wah ini seru. Geus gitu geus waktuna salat barudak salat bapana nonton game. Nah ini mah pencara tanda bapak anu gagal ngadidik anak. Jadi bapak anu kecanduan game gitu loh. Nah ini jangan sampai begitu. Jadi jangan pernah memarahi anak-anak kita, punten, mereka adalah aset berharga kita. Karena doa mereka kita bisa nyaman di alam barzah nanti. Karena kiriman doa mereka. Makanya nak, aku itu tidak ingin, ayah itu tidak menginginkan apapun. Abi itu gak menginginkan apapun. Yang aku inginkan itu kamu mendoakan ayah ketika nanti sudah meninggal. Itu aja, mintalah doa, terus doakan ayah. Berikan makanan terus dan energi gitu. Makanya ulah diamakan wae budak teh. Oh, gus ngamuk teh kerma jarang di rumah, aikes di rumah, ngadon marah-marah. Sampai kata apa ada budak sorangan tuh. Ai mana anak saha gitu. Ai budak teh anak mana? Jeung anak saha deui atuh. Gak boleh jung sampai kang adat segala macam gitu. Bapak mau nih asa capek-capek teuing ngadidik AA teh. Duh kak, ari maneh teh ngalaka saha sih? Tetep ngalaka maneh cenah kitu. Karena apa? Karena buah itu tidak akan jauh dari pohon tetangganya. Mau aya kecuali nu ngagereleng gitu gak ada. Makanya sim kuring lamun budak sim kuring bangor, sim kuring ngaca damane gitu. Iya, saya itu secara jujur sering minta maaf sama anak. Dan saya ajarkan istri untuk tidak gengsi minta maaf sama anak. Karena yang terjadi jangan sampai kita jadi orang tua yang durhaka. Dan orang tua yang paling durhaka itu adalah indung nasi malin kundang duka saat tengarana itu. Iya, tega banget ngadoakeun budak sana jadi batu, atunya jadi budak atuh. Lah Bu, sing jadi batu sim kuring ngantos ke Thailand nonton sebuah teater. Ini bagus ceritanya tapi asa apa? Ini ngajiplak nih di Indonesia. Ini cerita malin kundang. Betul katanya Ustaz. Kata pembimbing dari sana, betul Ustaz, ini cerita malin kundang, tapi benten akhirnya nu di urang mah jadi batu, nu di dia mah jadi soleh. Innalillahi. Padahal dina tradisi ajaran Buddha. Kenapa ini saya penting? Karena ini sering diulang-ulang bahwa seolah anak itu diancam, awas ya jadi batu maneh, jadi arca. Lamun teu yang bakal bareng jeung arca Ganesha di ITB teh gitu. Anu genut teu make baju teh gitu. Awas jadi enggak boleh gitu. Kita belajar sama ibu siapa? Ibunya ketua DKM Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah. Yaitu Syekh Sudes, Abdurrahman As-Sudes. Beliau kan ketua DKM ya, tapi ketua DKM Masjidil Haram, anu masjidnya di mana-mana. Itu dia mengatakan bahwa saya menjadi imam masjid itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena doa dan lisan ibuku. Bukan karena aku hafal Quran, bukan karena kecerdasanku, bukan karena kekuatanku, bukan karena aku populer, bukan, tapi karena lisan ibuku. Karena apa? Setiap ngambek, ibu nasok mengatakan, Cep Sudes. Dah katanya cina ibunya teh orang Cicalengka tapi gak tahu ya. Cep Sudes meniku asa bager-bager teuing. Ku ibu mah didoakeun sing jadi imam Masjidil Haram. Itu yang sering keluar itu. Apa tuh? Terjadi. Dan terus sekarang itu jadi imam Masjidil Haram. Ya. Urang makan gimana? Bisa gak Bu? Mengganti amarah dengan doa. Dicocok sih, dicocok.
Jadi budaknya dianggap cucunguk. Masya Allah. Ya Pak Bu, jangan sesadis itu. Gitu loh. Jadi masalah tahan, amarnya tahan. Ku ibu mah didoakeun sing jadi insinyur anu soleh, sing jadi dokter dedek manu solehah. Itu seneng itu didoain gitu, masya Allah. Apalagi mau rahasianya Bu, ada ya kene? Bapak-bapak ayah ya, alhamdulillah jadi semangat bapak-bapak ini. Apa namanya, dikecup keningnya sambil didoakan dengan doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihkum biddin wa alimkum ta'wil. Ya, Allahumma faqihkum biddin wa alimkum ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia agama dan ajarkanlah dia pemahaman tafsir Al-Quran. Biar jadi anak soleh terus dicium gitu ya. Itu anak tenang loh Bu. Saya biasa mencium terus sampai sekarang juga, sampai anak laki-laki juga biasa gitu. Biasa tadi kan kehormatan seorang muslim itu mencintai, apalagi kepada yang anak kita, istri kita, dibiasakan I love you-an. Iya, walaupun anak mau udah gede gitu. Gimana sehat di pondok? Alhamdulillah udah keurangan udah gitu aja ya ayah. I love you too. Gitu. Asalnya mah iya Bu, asal mah gararetek gitu. Karena dia udah gede, ai leutik ini kan geus lucunya. Namun geus kolot mah kan gararetek eta teh. I love you-an teh, Pak. Tapi kan itu, masya Allah, saya diberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Saya menerjemahkan buku 24 jam bersama Rasulullah. Masya Allah, kehidupannya penuh makna. Rasul ngantor di masjid, lamun aya tamu, henteu tamu anu ngagolosor gitu, tangesot, henteu. Komo calik dan anu kieu mah henteu, lesehan biasa. Ketika ada tamu, beliau ini mengangkat tubuh dan menghampiri tamunya. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Assalamualaikum misalkan. Waalaikumsalam. Saya mau ke Rasul. Ahlan wa sahlan. Ini dipegang. Ini apa? Bu atau bejaan Bu mencari cing wae. Cita tadi ti abdi wae kabeh. Menuju patungan pisan. Ya, sasalaman gitu ya. Ini sasalaman ini Pak memberikan kepercayaan, trust kalau dalam istilah sosial. Iya, selama si Covid-19 kamari. Iya kan, ini kan datang di Om Ikron jeung Tante Ikronah dia. Pek baik datang oke. Penting mah urang mah ek ngagoyo body suk lah. Aing meni riweuh-riweuh teuing Bu. Komo si eta digan beungeutna teh. Nya gitu. Nah, sasalaman itu memberikan trust. Ibu teh sasalaman, meni api-api ayeuna mah pameget jeung istri ge meni ngadak-ngadak ngajaraga di dieu gitu ya. Kenapa? Tidak bersentuhan itu akan memupuk kecurigaan. Kade si bapak eta tuh bisi katularan, kade ulah deketing, kamu ulah antel, jangan gitu ya. Ini masya Allah, ya bapak dama, tapi dah geus cager. Nya bisi we Covid 20, kan kamar Covid 18. Kagok bisa nyeun fitnah teh kamarana mendi we. Kenapa? Tidak bersentuhan. Bersentuhan itu fitrah manusia. Kenapa dalam jamaah harus rapat? Masya Allah, saya merasakan, apalagi misalkan ini dirasakan udah di Masjidil Haram kan mentahula-hula, deket. Masya Allah, ini ada orang Afrika, ini ada orang Pakistan, di sini ada orang Eropa. Walaupun keleknya baunya berbeda-beda, kita nyaman Bu, demi Allah nyaman. Ketika bau bertemu bau, ketika kaki Masya Allah nyaman. Kayak kita itu gak ada yang mengganggu. Makanya Rasulullah ketika udah beres gini, kemudian memeluk orang Arab kan cipika-cipiki. Ngah gitu ya, tapi nggak kesini ya, ini kok pipi dengan pipi coba. Kemudian apa? Beliau mengatakan ada yang bisa saya bantu gitu Rasulullah. Kenapa Rasulullah begitu pede? Ada yang bisa saya bantu, pada beliau gak punya kulkas banyak di rumahnya juga sempit. Apa sih yang bisa Rasul bantu? Masya Allah, beliau masih tetap bilang ada yang bisa saya bantu. Bedanya kan sedikit dengan kita. Ada yang bisa bantu saya gitu. Hari orang mah geus salaman teh kan. Rasul mah ada yang bisa, karena iman beliau sinarannya luar biasa. Jadi udah gitu kemudian dipeluk dan sunnah mengucapkan ana uhibbukum billah, aku mencintaimu karena
Allah. Kapungkur mah sebenarnya kira retek dikitukeun teh gitu ya. Bari kula laki udah gitu sasama ya Yusuf bedu sono meureunnya urang mesti pas ditangkup menu raket ya kemudian cipika-cipika kemudian bilang ana uhibbuka katanya ya. Aku mencintaimu karena wah ieu mah homreng jeung gitu ya. Masya Allah saya udah ini pikiran Indonesia waktu itu sebelum ke Mesir itu sejak ke Mesir Masya Allah ini ternyata kita yang nggak menjalankan sunnah. Apa maksudnya Bu? Ketika ibu ada saudara datang kagang tebi-tebi misalkan erek ngalamar naon aku mencintaimu karena Allah kami juga mencintaimu karena Allah maka dia haram diganggu oleh masyarakat sekitar sini gitu maksudnya memberikan kenyamanan terhadap seorang muslim. Nah ini Masya Allah Bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sentuhan termasuk apa? Termasuk suami dengan istri. Kenapa tidak banyak timbul prasangka permusuhan dan parasea itu dikarenakan jarang bersentuhan. Kalau bersentuhan misalkan ya gitulah suami kita punten pisan salaki urang teh sanes jalangkung. Jadi pergi nggak didanter gitu ya, datang juga nggak dijemput, Masya Allah. Itu mah mirip jelangkung Bu, jelangkung aja dijemput, ya kan? Ya gitu. Nah ini teladan dari Bunda Khadijah loh, radhiyallahu anha. Ini kayak dianggap sepele, tapi ini ketahanan keluarga. Margi naon Mbak? Sebetulnya kenapa orang-orang Yahudi itu masih sirik ke orang pagar sih? Karena naon sih? Kan manehna duit geus baroga Pak. Konglomerat itu maranehanana semuanya. Iya kan? Mereka semuanya, politik juga mereka kuasai. Batu bara kumanana pek bae jeung kabeh bawa. Iya, terus masih sirik sama kita. Kita tuh dibully terus nih. Umat Islam nah. Teu kaop erek gembira, datang deh eta geus beres kopi itu sabaraha gitu ya. Datang deh om-om itu ya. Si om-om itu jeung meuni pas di pada bulan Ramadan Gusti nu agung. Jadi obatnya Omikron mah goyobot, udah lawan gitu lah. Di Inggris ya, itu di Nini Simguring, Nini Ellis, itu Ratu Elizabeth kan, cuman kan dia jadi channel ini penghinaan ya. Jadi itu udah dibebaskan. Terus juga mana lagi? Kemarin teh Inggris, Swedia, itu Eropa terus tengah masker, tengah non, udah kita berani menghadapi. Jadi udah berani. Iya bahkan cek sahur dokter kapan nih anu sehat di udah gitu anu gering dia arantep itu kumaha kayak udah sehat kan dia udah Masya Allah. Nah makanya kita harus banyak bersabar ya, harus banyak bersabar. Ini ujian gitu ya, harus banyak bersabar. Udah biarin aja. Cuman satu poin, kenapa kemudian mereka menyerang kita dan gak suka sama kita padahal kita gak punya apa-apa. Batu bara udah mereka pegang gitu ya. Terus juga bangsa minimat udah mereka kemana-mana, silakan. Bahkan kayaknya juga oleh umat Islam, kita membagian diperes aja terus. Tapi kenapa kemudian mereka terus membuli kita? Karena mereka iri terhadap umat Islam Pagarsi. Karena umat Islam Pagarsi punya dua kekuatan. Satu, sok liliwetan bareng. Yang kedua, punya ketahanan keluarga. Ibu jangan ketawa, ini benar loh, ini benar. Apa yang membuat hati kita bersatu dan menyatu? Dahar, botram, iya. Dan ini punten, ini harus jadi rangkaian piknik kita bersama keluarga. Jadi Masya Allah simkuring beres kaditu kadir, lamun balik ka imah usaha saha atuh nu ngadahar berkat. Saha atau lamun orang bola-balik. Nah ini orang barat tuh kesepian. Kenapa mereka kemudian milih dugem, milih diskotik, milih kemana. Bahkan sekarang itu ada di jalan gini saja, jalan main narkoba barebas. Kenapa? Gak ada yang ngejahit, gak ada yang nyang. Keluargana. Karena bebas mereka itu. Wanita gak mau hamil. Tuh di Perancis mah sampai jang hamil gak dibayar mahal. Makanya mending rareuneuh di ditu Bu gitu dibayar mah di urang makan teu dibayar ge ting perlendung gitu kan. Kenapa? Kitanya masih sadar fitrah perempuan. Di sana juga ada kami pengen bebas, kamu diperintah oleh laki-laki karena menikah itu didominasi oleh dan macam-macam. Akhirnya apa? Sekarang populasi mereka tersendat dan kita orang Pagarsi riab.
Itu krisis demografi namanya. Tapi ulah serius ting jadi kuliah gitu. Jadi pokoknya gitulah. Jadi sederhananya bahwa sebelum amal soleh Rasulullah SAW justru dan para nabi dan rasul sebelumnya diberikan ketahanan pangan soal tuangan. Sebenarnya ini kemana-mana capek ketika pulang ayah keluarga terus gue ngariung tuang sareng, masya Allah nikmat teh luar biasa Pak. Padahal cuma dengan kambing guling, nikmat banget. Amin ya robbal alamin. Tuh kan ngoceh aksi bu mau. Alhamdulillah gitu kan. Nah ini cuman punten ya tidak. Nanti saya share lah fotonya. Gak boleh cekurang tasik mah udah ngabi bita. Lamun barang siapa yang suka nge-share foto baritara babagi maka eta teh mangrupakeun milaraan. Itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Kalau bisa, aku lagi makan bakso di sini ketika pas buka ngacay, itu khawatir dulu udah. Nggak boleh. Kalau gini, Ustadz, ini pizza enak, saya kirimnya. Itu yang paling enak itu udah. Iya. Tapi sayangnya biasanya lamun aya kajian di BUMN sok gitu. Ustadz, konsumsinya mau apa kan biasa online-nya. Konsumsinya mau apa? Ini pizzanya. Nah itu, nikmat teh milih teh langsung 5 menit sumping, masya Allah. Dari alam gaib itu mah ya. Nah Bapak Ibu, ternyata tuang heula di kita teh justru yang diserang secara biologis adalah makanan yang bisa memandulkan, yang bisa memiskinkan, yang pikiran, bisa merusak otak dan seterusnya. Masya Allah, dina tuangan atuh paingan Nabi Ibrahim juara. Kenapa mulutnya sakti bisa membuka pintu langit? Dikarenakan beliau menjaga makanan yang halal. Karena itu mulut yang penuh sering dimakan dengan makanan yang haram, maka dia tidak akan mampu membuka pintu langit ketika berdoa. Diharamkan pengabulannya oleh Allah. Makanya makanan dulu. Aduh ya Allah, kok sederhana banget sih Islam memang. Sampai Sibguri, kenapa dulu ketika dinia saya banyak belajar tentang makan. Ku Nabi itu kan diajarkan terus, imut itu guru-guru ngajarkan gitu ya. Lamun bade tuang ini kan kedah kumaha? Kedah aya tuangeunana heula atuh mah ujug berdoa we liwat nang eueuh. Ya kan satu katipu sih. Jadi kedah aya tuangeunana tos aya liwat nang tacan me berdoa. Tah, poe tos aya liwat. Tah bis yang model cuci tangan, model cuci kopi itu cuci apa? Cuci wudu kan orang kadang tidak rapi. Buktinya kenapa harus disela-sela? Itu teh bukan datang dari rumah sakit Singapura atau siapapun, tapi dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu ada istilah tadlik. Tadlik itu mencetan biar si bakteri-bakteri itu hilang. Masya Allah, sebetulnya contoh itu udah luar biasa. Kadang-kadang kan kata Nabi, setelah tidur apa yang harus kita lakukan? Ningali WhatsApp gitu ya. Jadi kerma liur gitu, ningali kaliur, bekilir udah. Ya kan? Ya ketika bangun tidur, maka kita kemudian berwudu gitu ya, cuci tangan ya dulu ya, cuci tangan sahur Nabi emut kena duigin kaina dina pelajaran bulughul maram sebenarnya diajar di sanawiyah itu tidak di annakala tadri aina batat yaduk, karena engkau tidak tahu di mana ngopepangna leungeun maneh cenah kitu. Bisa karena kieu bisa ka mana gitu ya, bisa nya gitu, bisa jalan ke mana-mana, maka biar tidak ada bakteri harus cuci tangan dulu. Masya Allah, luar biasa itu ya. Ternyata yang paling efektif itu menularkan ini dari telapak tangan ya. Makanya harus dicuci, udah dinamakan kan misalkan. Terus juga harus ada istilah tayamun. Nah ini sudah nih, tayamun itu apa? Kalau tidak ada air, tayamum itu mah. Ini tayamun itu dahulukan yang sebelah kanan. Jadi misalkan orang dibagi snack, dibagi naon makalah, kadieu lah Bu, ka sebelah kanan dulu. Ini teh jarang ini kan, sekalipun digigirin orang Pak Kades punten. Tapi misalkan Pak Kades punten, abdi ka belah dieu lah. Gitu ya, misalkan ngabagikeun snack ka belah kanan heula, teras ke kanan gitu, dibagikeun gitu sadayana. Masya Allah itu teh ada apa ya? Ada
Ada gotong royong yang sangat luar biasa ya. Jadi ke sebelah kanan dulu. Tapi kecuali kalau di sebelah kirinya Ustadz, eta manglakeun Ustadz karunya. Bisa jauh karunya gitu ya. Nah itu bisa ngacai udah pasihan lah. Nah setelah itu yang lainnya. Jadi istilah tayamun atau misalkan ketika ini table manner namanya. Orang Inggris itu table manner itu sangat diperhatikan, ternyata apa? Membuat peradaban berkelas itu karena soal tuang. Bagaimana orang makan gitu ya, ada yang bocah camuilan gitu ya, jeung didedet-dedetkeun tapi kan kamu batu ka ditu ka dieu jeung cai. Masya Allah. Ada yang kemudian salit-salit gitu ya, tapi menililah dahar teh geus kekerebukan. Ada yang sedikit-sedikit tuh sendoknya beda-beda. Nabi itu Masya Allah kelas, Nabi itu berkelas makannya. Berkelas itu ketika misalkan ketika ada di meja, maka tidak boleh, janganlah kamu merongkong. Merongkong tuh gitu ya. Misalkan ada daging ayam di itu tuh nggak boleh begitu. Kalau yang maka kul bimayalik, makanlah yang dekat dengan misalkan dia sama gua cocolan we eta udah. Baik main ceret udah gitu ya. Jadi Masya Allah. Itu dalilnya surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya, jadi apa? Ya ayuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makan yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Karena makanan yang halal akan menjadikan perilakumu baik dan makanan yang haram akan menjadikanmu mudah bermaksiat. Gitu, Bu. Jadi Masya Allah, kalau makanannya halal, baik nih. Efek makanan itu kalau nggak percaya cepat secara kimiawi. Contoh, Nabi itu sangat menjaga dari daging-daging merah ya, terutama daging unta, daging kerbau, daging kambing, domba, terus sapi, ya itu daging merah, itu hati-hati Bu. Kenapa? Mahal, itu masalahnya ya. Dan itu bikin cepat ke kolesterol kan, bikin cepat ke kolesterol. Nabi itu makan tapi gak berlebihan. Harus diseimbangkan dengan apa? Hidroponik yang sempat kemarin kita kembangkan. Yang sayuran-sayuran gitu Bu, atau ikan lele ya, itu penting loh. Daripada punten bisa ya, kalau bisa mah dihindari makanan-makanan yang instan gitu ya, karena ada pengawet, karena ada yang dari bahan plastik dan lain sebagainya. Ini akan merusak perkembangan anak gitu ya. Jadi diutamakan misalkan sayuran. Ini kalau sayuran Masya Allah, sayuran itu kan asalnya dari tanah. Barang siapa yang banyak makan sayuran biasanya sok pengen kepada tanah. Sok rasa memeh ngaji ngadar kangkung rada asa baskom we. Ka dieu teh hayang kana tanah gitu terus. Ya jadi ngeluh terus gini hese. Ya. Nah itu efek cepat dari makanan. Karena itu harus dijaga makanan itu. Masalah Rasul menjaganya dengan apa? GPRS, gaspol, rem saeutik cek barudak motor mah. Iya kan? Kenapa? Maksudnya Rasulullah itu tidak terus-terusan makan, tapi kadang-kadang makan sedikit untuk beberapa hari dan banyaknya adalah saum. Masya Allah, makanya sehat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, itu baru sehat jasmaniahnya. Ya, kemudian godaan yang kedua, biar kita cepat selesai ya. Saya singkat aja. Jadi S yang kedua itu ada tadi subhat ya. Yang kedua adalah sahwat. Kalau sahwat itu 4 tak. Godaan harta, tahta, wanita dan kuota ya. Sekarang ada 4 karena ada perempuan ada ibu-ibu hotspot ya, dan majelis taklim tethering sekarang itu ya. Jadi teboga kuota neangan gak ditu kadi. Masya Allah, ini memang sama ya. Masjid juga harus mendekati para remaja dengan cara yang sekarang. Jangan menyalahkan mereka dengan godaan. Itu mereka kagoda ya ku game, kagoda ku internet. Sebab apa? Saya selalu bilang ke masjid, sebab masjid mungkin tampil sangar untuk anak-anak. Sehingga masjid tidak ramah anak. Gimana anak-anak mau dekat ke masjid? Misalkan barudak teh geus erek rame-rame arameng ke masjid. Walaupun memang kadang-kadang marota gitu ya. Ngarme ke masjid, oh teu mau kumisna baplang itu ada kaim teh. Naon sia ka dieu? Kadar itu
ngadon marot aja nggak bebala bedul sih ya tuh lompatan kadar itu Ari PT sumping di payun tukang tahu bulat kadar silsilah eta teh ternyata pas ditaruh abi kita ditaruh kayaknya sahih atau tidaknya riwayat ini cuman karena di masjid kadar itu maka tahu bulat kadar bari 500. Kenapa ramah? Kenapa masjid gak ramah? Cak Simkuring ketika bikin masjid kan Simkuring di negara bagian timur ya di Cileunyi Simkuring penasehat udah Ustad wifi-nya di Pareman ulah tambah deui sok wifi-nya dah iya tuh Masya Allah sebelum lohor jam 10 barudak geus ngumpul tuh di gigir masjid gitu naon maraca Quran lain marahin game gitu di masjid keun bae nu penting mah deket masjid jadi dia tidak berani macam-macam minimalnya kaawasi dan itu mahal harganya. Karena apa kata Umar bin Khattab? Kalau seandainya masjidmu penuh dengan anak kecil maka hati-hati dengan masa depanmu yang sangat berjaya bagi umat Islam. Karena anak-anak udah mudah ke masjid. Ya, atau ke masjid kalau misalkan motah ya wajar. Ayeuna barudak diajak ngaji, emak mah baheula sok ngajak abi. Itu yang akan jadi kesaksian itu. Akan jadi kebiasaan keteladanan anak-anak. Demi Allah. Walaupun dia seorang bayi ikut ke sini hari ini, demi Allah dia akan saya pernah di pangku dan berada di majelis taklim ibu dan makanya saya mah akan melanjutkan ini. Ibu tuh ngoncor pahala itu. Iya kan? Nah Masya Allah kalau motah wajar dengaran lagi budak lamun gitu aya ini serbrong kan itu serbrong di karungan gampang karungan tangan alungan nu ka Citarum tuh Bu jadi menikah kabina-bina tuh ini motah kene wae ngejeng joget misalkan ya kan wajar kalau ada anak kecil makanya ini harus sabar cek Simkuring ya Masya Allah nikmatnya ketika anak berbuat fatal udah diem aja. Jangan kamu merasa sok ustad, sok guru, sok dosen sehingga harus enggak. Saya itu sekarang mencoba banyak diem. Cicing, we. Ya kan? Mun budak baung dicekek, we. Wih, enggak boleh itu. Masya Allah, itu mah pembunuh berdarah dingin. Jadi tunggu waktunya. Kemudian ketika apa? Model nula laki sok diajak naon resepnya. Dek, wah motoran yuk, motoran bareng. Daripada dia motoran dengan geng-geng itu, jeung bapana meninggal. Keluar makanya Pak Daramang Pak alhamdulillah Pak maksudnya ini harus dibayar mahal untuk ini Bapak ulah ngusep jeung babaturanna wae gitu ya gitu makanya saya juga seneng ngusep tapi aman sama si bunda kenapa anu sok nyarekana dibawa ngusep nah kunaon sok dicarekan sabab nu nyarekana teu dibawa ngusepnya monyong atuh ay manehna 2 poe bareng-bareng ari istrina teh dibawa ke mana-mana bari rarai geus siga panci coba di imah wae kan Masya Allah gak boleh makanya saya bilang modalin buat piknik modalin buat ngajak anak buat kongko buat apa untuk ngobrol makanya ibu yang berhasil adalah ketika anak perempuan atau anak laki-lakinya curhat tentang dirinya tentang misalkan kabogohna keun tanggap we tentang siapa Masya Allah itu ibu udah berhasil jadi dia tidak curhat kemana-mana ya Masya Allah karena generasi yang runtuh itu adalah generasi yang keluarganya rapuh terutama rapuh akidah dan sekarang kita ini tiba saatnya dalam serangan cyber war akidah itu kita lagi diserang dari sana dari mana makanya sekarang itu kemarin itu jadi terbalik ya kayak sesajen yang ditendang kemarin orangnya itu dihukum 5 tahun Bu dihukum 5 tahun kan karunya tuh ya apakah perilakunya salah enggak salah nama divideokeun eta unggul dalam untuk gujrud mah gitu ya enggak apa-apa Ustaz kan itu beras jadi kan ada ini dalil logika nih kayak gini nih dalil logika Ustaz itu kan beras Ustaz itu kan ini kan sayang kalau dibuang terus rek didahar kumane iya kan rek didahar yang begitu punten saya itu istri saya kan di orang New Zealand Selandia Baru maksudnya Parigi belah di Pangandaran gitu ya kan kalau mak ke New Zealand mau dikeseruas saya kadinya
Jadi dulu itu ketika banyak pohon yang rindang-rindang itu, sok loba sasajen gitu. Baheula mah ku guru sok dimakan gitu ya. Dimakan lebar euy kopina ieu kene, tapi apa? Rasanya beda. Udah beda. Jadi memang niatnya lain tadi. Rasanya juga beda. Beda Bu, mungkin karena pikiran kita ya, karena udah jijik dan terus yang kedua, tiba heula nu bikin kaya sasajen teh eta wae. Padahal jin ge banyak yang milenial, ini yang banyak yang protes. Ketika disuguhan kopi kapal api, kopi long black tuh euy jadi gitu. Urang mah yang americano cenah hantem we tiba heula ieu gitu. Terus ududna teh jarum coklat Marlboro atuh euy gitu. Nah, itu yang tidak dipahami ya gitu ya. Jadi Masya Allah, jadi terbalik di Barela ku Ustadz dan Kiai itu kemusyrikan teh. Ini aduh sakit gitu di media itu. Dan yang paling dekat dengan kita itu tadi itu yang saya lupakan itu, kita lagi diserang itu dengan dua kata, Ustadz dan pesantren. Runtuhkan itu. Ya, karena itu banyak ustadz-ustadz dalam berita ustadz-ustadz mesum kabeh udah. Ya kan? Wah, ketika ada ustadz memperkosa 21 santriwati ya. Wah, paling lagi di Makassar, di Bandung, innalillahi. Asa beuki ngadeukeutan. Cibiru, innalillahi beuki ngagebeg deui sakedeung deui ka Cileunyi tah. Simguri ka di Cileunyi. Allahu Akbar, jadi ngadeukeutan. Tidinya apa? Muncul di Tasik, muncul di Depok, kemudian terakhir di Ciparai. Pengurus pesantren memperkosa 3 santrinya. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, apa komentar banyak ibu mengatakan, buat apa takut katanya masukin ke pesantren bisa diperkosa ku ustadzna gitu ya. Jadi ustadz pemerkosa, udah. Iya kan, dalam gambar ini kan rusak Pak. Ini rusak dan itu diopini terus menerus. Apa yang terjadi? Si Ontohodun orang Cibiru itu bukan ustaz dan juga bukan rumah tahfidz. Apaan itu model TKI gitu, terpisah beda karantina TKI gitu, diterpisah dari kampung. Bukan, pesantren bersatu dengan masyarakat. Makanya jangan sampai ada itu. Tapi alhamdulillah kemarin dari BNPT juga sudah minta maaf soal pesantren terafiliasi terorisme, sudah minta maaf sama MUI. Ya alhamdulillah. Kemudian jadi salah gitu ya, jadi salah kaprah. Kemudian yang terakhir yang di Ciparai itu yang 3 orang itu bukan pesantren, naon Padepokan Tenaga Dalam itu teh. Kan lieur atuh. Iya kan? Tapi udah biarin aja, disenyumin aja. Karena apa? Karena banyak yang benci, yang memusuhi Islam karena akidahnya luar biasa. Sekalipun dia miskin, dia merasa berkecukupan. Sekalipun dia kaya, apalagi maka semakin dia berjaya dan luar biasa berkahnya untuk manusia. Inilah ajaran yang sangat luar biasa di mata mereka. Karena itu sekalipun kita tidak punya harta, tidak punya apa-apa, mereka bakal tetap nyinyir dan diintimidasi. Karena Islam adalah wanita gelis dan seksi. Makanya tertarik semuanya. Biasanya punten Bu, Pak, lamun urang sirik kanu beunghar apa kanu miskin? Kanu beunghar. Wah, eta cenah beunghar. Eta mah cenah kana babi ngepet sih nama gitu. Terus oke menang judi online kan macam-macam ya. Orang ngomong berasal bari can ngobrol sok tahu we manehna teh. Ngomongin kenapa? Sirik sama orang kaya. Nu miskin makan teu kudu disirikan ge marawat atuh dah. Ya gitu ya. Jadi Masya Allah, kalau misalkan orang cantik, orang saya pasti diomongkan wah segala macam. Ya, karena Islam itu adalah orang kaya dan cantik. Karena itu bakal terus dibully dan diintimidasi. Makanya kita harus bersabar. Ya, harus bersabar dalam zaman yang sangat luar biasa ini, dan kita sudah mendekati pintu akhir zaman. Ya, dan akhir zaman ini urusan orang yang beriman. Kalau urusan ibu-ibu awam, urusan pintu akhir